Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8. Baik, coba perhatikan di sini. Wah, ada telinga ya. Kira-kira kita bisa mendengar gimana ya prosesnya? Terus bagian-bagian telinga itu apa? Nah, kemudian ada yang tahu ini namanya apa? Alat stetoskop. Apa hubungannya ya dengan bunyi? Ya, kemudian ada yang pernah ya atau mendengar atau bahkan ya pernah lihat ya namanya ada peristiwa transducer pada USG ya. Kemudian ini adalah komputernya pemroses hasil USG dan ini hasilnya USG pada bayi ya. Nah, pernah ya melihat hasil USG. Nah, kemudian wah, ada apa? Lumba-lumba. Wah, kenapa hal ini terkait dengan kira-kira materi apa ya? Baik, hari ini terkait dengan materi yaitu untuk kelas 8 IPA. Itu terkait pertama mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan. Kemudian kita akan bahas aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, itu ada gambarnya ya. Nah, baik, kita pada fokus pertama adalah indera pendengar pada manusia. Ya, ini ya, pada manusia ya. Kemudian ini sama juga ya sepertinya pada hewan, terutama pada mamalia. Ya, itu bagaimana? Apa saja organ-organnya, bagian-bagiannya. Nah, di sini pada indera pendengar manusia yaitu berupa telinga, kita akan fokus pada bagian-bagian seperti apa. Kemudian mekanisme indera pendengar kok sampai kita bisa mendengar ya pada telinga itu seperti apa. Baik, kita bahas ini. Bagian-bagian telinga di sini. Wah, ada daun telinga ya. Ini yang disebut dengan telinga luar. Kemudian di sini ada saluran telinga. Ya, ada landasan. Kemudian ini setengah lingkaran ya. Ini saraf pendengaran, rumah siput atau koklea. Ini ada yang seringannya. Awas gendangnya, hati-hati kalau saat membersihkan ya. Itulah ini pada bagian gendang. Baik, pada telinga luar ya terdiri dari jelas daun telinga dan saluran telinga. Kemudian bagian tengah, nih ya, ini ada bagian-bagiannya. Itu membran timpani, saluran estasius dan tulang-tulang pendengaran. Kemudian bagian dalam, jelas bagian dalam ya. Ya, jelas terdiri atas organ keseimbangan, jendela oval atau lingkup jorong, jendela bundar dan koklea atau rumah siput. Nih, kalian bisa lihat bagian-bagiannya ya. Nah, baik, selanjutnya ya ini lebih detailnya bagian luar dan fungsinya ini ya. Fungsinya untuk apa? Kemudian di sini koklea, itu fungsinya apa sih? Nah, ini kalian bisa baca ya. Ini saluran eustasius, ini fungsinya untuk apa? Ini ya. Nah, gendang telinga, apa itu fungsinya? Kalian bisa baca. Kemudian mekanisme ini, perhatikan gambarnya. Wah, ini. Nah, jadi yang pertama adalah getaran suara. Adanya getaran ya. Nah, karena suara kan atau bunyi kan adanya getaran, yaitu getaran suara kemudian masuk ke daun telinga. Selanjutnya, nah, saluran masuk ke saluran telinga, kemudian ke gendang telinga. Ini ya pada gendang itu. Kemudian gendangnya bergetar kan. Nah, setelah itu 3 tulang pendengar terus masuk ke rumah siput. Kemudian dilanjutkan sel-sel rambut dalam organ kortil dan rangsangan pada ujung-ujung syaraf. Kemudian terjadilah impuls ya saraf. Nah, sampailah kepada otak gitu ya. Ini adalah gambar dari atau video mengenai proses ya, mekanisme kerja pada telinga. Kemudian ini untuk lebih detailnya ya proses pendengaran telinga. Ini penjelasannya dari nomor 1, kemudian kedua ya, ini daun telinga, kemudian 3, ya, keempat, 5, 6, nah 7 dan 8 dan menuju otak itu ya. Ini proses pendengaran pada manusia ya. Nah, kemudian tadi pada manusia, sekarang fokus pada hewan. Nah, asik sekali lumba-lumbanya ya. Sedikit bermain. Kemudian di sini adalah kelelawar. Wow. Nah, pada kelelawar dan lumba-lumba itu dapat mendengar dan mengeluarkan bunyi ultrasonik ya. Nah, kemarin ada berapa hash kemarin ya itu. Kemudian ada gajah, kuda Nil, paus dapat mendengar dan mengeluarkan bunyi
infrasonik gitu ya. Ternyata mereka juga bisa mendengar. Nah, ini pertama pada kelelawar. Kelelawar itu mempunyai kemampuan ekolokasi yang digunakan untuk mencari makan pada malam hari, kan sering ya, namanya kelelawar ya. Ya, pada malam hari aktifnya. Kemudian kelelawar memancarkan bunyi frekuensi tinggi atau bunyi ultrasonik. Bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Dengan mendengar bunyi pantulnya, kelelawar dapat memperkirakan jarak adanya makanan ataupun rintangan. Ini adalah sistem sonar ya. Dengan demikian, kelelawar dapat mencari makanan pada malam hari tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya ini. Jadi sonarnya itu kuat sekali ya dengan adanya ya bantuan ultrasonik. Nah, kemudian lumba-lumba itu ya. Sama seperti pada kelelawar, pantulan bunyi yang diterima lumba-lumba digunakan untuk mendeteksi informasi mengenai jarak benda-benda, ukuran dan pergerakannya. Dengan demikian lumba-lumba dapat mengetahui lokasi mangsanya ya. Kemudian lumba-lumba juga memanfaatkan pantulan bunyi untuk berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lain. Jaraknya berapa? Wow, kurang lebih 220 km. Wah, sangat ya jauh sekali ya. Nah, ternyata itulah kelebihannya ya dari lumba-lumba. Kita harus ya, ternyata kekuasaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kemudian kita akan bahas aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi kehidupan sehari-hari. Apa yang biasanya ya? Nah, pertama kita pada medis, kemudian ada gelombang bunyi pada kamera autofocus, kemudian ya untuk terapi dan pengujian tak merusak ya. Kemudian penerapan gelombang bunyi pada sterilisasi atau pembersihan. Kemudian penerapan getaran gelombang pada pengujian material. Dan terakhir adalah penerapan gelombang bunyi pada sonikasi. Yuk kita bahas pertama mengenai penerapan bunyi pada sonar dan diagnosis medis ya. Jelas dalam hal ini adalah pada pengukuran kedalaman laut. Kemarin kita sudah bahas ya di bab bunyi ya, mencari kedalaman laut. S sama dengan V kali T dibagi 2 ya. V-nya adalah kecepatan gelombang ultrasonik meter per sekon. S-nya adalah kedalaman, satuannya meter, T-nya adalah time, satuannya waktu. Ini adalah gambaran mengenai mengukur kedalaman laut. Ini dasarnya ya. Nah, ini ada alatnya transducer dan detektor. Nah, inilah melalui pantulan ya gelombang ultrasonik. Kemudian tadi stetoskop ya, tahu ya. Kemudian ini efek Doppler pada gelombang bunyi juga ya. Ini pada penerapan sonar diagnosis medis. Nah, stetoskop itu mendeteksi bunyi denyut jantung lalu dialirkan melalui udara, selanjutnya vibrasi diterima oleh telinga. Kemudian pada kamera autofokus, wah sekarang udah banyak ya kameranya yang autofokus ya, yaitu memancarkan gelombang ultrasonik yang merambat ke arah benda yang difoto. Nah, kemudian ini ada USG ya. Nih, untuk terapi dan pengujian tak merusak atau non-destructive testing. Nah, apa saja ini penerapannya pada terapi ultrasonik ya. Kemudian litotripsi ultrasonik, yaitu teknik pemecahan batu ginjal tanpa pedah ya. Jadi sangat bermanfaat sekali nih ya. Nih misalnya di sini adalah batu ginjal ya. Nah, bantuan dengan ultrasonik ya. Kemudian ya yang sering adalah ya USG ya, itu singkatnya ultrasonography ya. Yaitu diarahkan ke tubuh sehingga pantulnya dapat terdeteksi ya. Frekuensi yang digunakan diagnosis ultrasound adalah 160 Hz ya sampai 107 Hz atau 1 sampai 10 mHz ya. Nah, kemudian pada alat sterilisasi atau pembersihan, ini alatnya ya. Pembersihan menggunakan alat ultrasonik itu dengan larutan deterjen itu lebih aman katanya ya. Kemudian efisien dan efektif dibandingkan dengan penyikatan. Alat ultrasonik digunakan secara tertutup selama kurang lebih 10 menit ya. Ini jadi ditutup. Nah, setelah dibersihkan, instrumen tersebut dicuci di bawah aliran listrik, di aliran air, dan dikeringkan dengan bak sebelum disterilkan ya. Hal ini penting untuk mendapatkan hasil sterilisasi yang sempurna ya, sterilisasi ini, dan mencegah terjadinya karat
ya atau korosi. Metode ini diyakini efektif karena efisien dan memakan waktu yang lebih sebentar. Nah, nih pada gelombang pengujian material, ya. Pengujian ultrasonik adalah metode inspeksi yang sangat serbaguna. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda. Pengujian ultrasonik ini mencakup hal yaitu deteksi cacat, retak, inklusi dan porositas, erosi dan mengukur ketebalan korosi, peningkatan integritas komponen adhesif atau melekat dan brazing atau terpatri. Kemudian perkiraan isi dalam komposit campuran 2 atau lebih material dan pengukuran kedalaman pengerasan baja dan perkiraan ukuran biji logam. Ini ya ternyata alatnya bagus ya. Ini pengujian dalam ultrasonik. Kemudian apa? Ada sonikasi. Itu teknologi memanfaatkan gelombang ultrasonik. Proses sonikasi yaitu mengubah sinyal listrik menjadi getaran fisik yang dapat diarahkan untuk suatu bahan dengan menggunakan alat yang bernama sonikator ya. Sonikasi ini biasanya dilakukan untuk memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Getaran ini memiliki efek sangat kuat pada larutan yang menyebabkan pecahnya molekul dan putusnya sel. Itu alatnya ya. Nah, demikian tadi mengenai pembelajaran ini, yaitu mengenai ya indera pada atau pendengaran hewan dan manusia dan aplikasinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.